Terus gue nggak bisa gerak, gue mau coba gerakin nggak bisa, jempol apa segala macam nggak bisa. Terus gue nengok nih pakai ekor mata gue. Di depan sini tuh ada sosok tinggi banget, gede, putih, kayak cewek gitu, rambutnya panjang. Terus dia perlahan kayak mendekat, terus lama-lama gue kayak makin pintu mengarah ke hutan. Nah, aku tuh ngeliat di situ tuh ada sosok tinggi banget, putih, dan itu ngeliatin aku dan gak hilang-hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Capsule. Nah, kali ini kita udah kedatangan nih salah satu pemain film layar lebar. Ya betul, layarnya lebar banget. Nah, jadi kalau kalian nonton tuh pasti dangak ya. Nah, kali ini kita udah kedatangan salah satu bintang tamu film Muslihat. Hanya tempat ini yang bisa saya dapatkan dalam waktu yang cepat. Alhamdulillah, tempatnya sudah lebih besar dan jauh dari pemukiman warga. Cenama gitu, mereka teh nggak suka kalau ada manusia di sana. Mereka siapa? Nya penunggu bangunan kosong eta. Nyingka, geranya ringka. Semenjak Nabi Adam diciptakan akan menjerumuskan iman manusia sampai hari kiamat tiba dengan tipu muslihatnya. Hidup dan mati bukan kamu penentunya, tapi hanya Allah semata. Jaga manusia ini. Penasaran kan tuh film? Itu serem sob. Oke, dan kita udah berhasil menghadirkan salah satu pemainnya nih, pemerannya yang ada di film itu. Dan kita bakal nih bertanya-tanya atau ngobrol lah sekedar film yang bakal tayang nanti. Oke, langsung aja kita sapa bintang tamu kita kali ini. Halo Bang. Halo Mas. Namanya di mana? Nama saya Fatih Unru. Yes. Saya berperan sebagai Juna di film Muslihat. Yang ini siapa nih namanya Kak? Halo, nama aku Ajeng, berperan sebagai Syafa di film Muslihat. Nih Bang Fatih, mungkin teman-teman penonton di rumah udah nggak pada asing nih. Amin. Sama Bang Fatih sama Kak Ajeng nih. Nah, di film ini kalian berperan sebagai apa nih? Oke, Bang Fatih dulu nih. Saya berperan sebagai Juna. Juna ini adalah warlock di daerah situ, lokal ya? warga lokal. Di situ kayak anak kampung sono lah dia, yang udah tahu daerah-daerahnya. Juna tuh banyak dikenal, mungkin sama dia kenal banyak orang lah, dia tahu semua orang yang ada di situ, emang suka main di daerah situ gitu. Dia tuh juga di sini nantinya bakal ketemu sama teman-temannya Syafa di suatu pasar malam, dan di situ mereka akan mulai berteman. Terus dia juga ngasih tahu bahwa tempatnya si Syafa dan teman-temannya tempat ini yang sekarang itu yang jadi panti asuhan itu ada larangan tersendiri gitu. Kalau di tempat itu tuh harus ngapain gitu. Karena dia yang tahu lah lore-nya di daerah sana gitu. Jadi kasih warning sama si Juna. Gitu. Nah, kalau untuk Kak Ajeng sendiri. Aku berperan sebagai Syafa. Jadi Syafa ini tuh adiknya Kak Jihan. Kita itu di panti asuhan karena orang tua kita sudah meninggal. Terus panti asuhan kita tuh awalnya di Jakarta, tapi Bak Bulus. tapi pindah. Dan di tempat baru ini tuh kita ngerasa banyak gangguan-gangguan. Dan dari situ juga Syafa ketemu sama Juna. Dan dia merasa bahwa Juna ini adalah pilihan hatinya. Jadi dalam film ini kalian berdua pasangan nantinya. Iya, kayak ada crush gitu lah. Iya, crush. Nah, nih Bang Fatih, kalau boleh tahu nih, ini film genre horor nih ya kan? Ya. Muslihat ini kan horor ya genre. Ini yang keberapa kali nih dalam berperan menjadi film ini? Kalau buat film horor ini yang ketiga. Dan bisa dibilang di sini agak sedikit berbeda karena ada tantangan tersendiri, yaitu harus main sama ular. Main sama ular? Iya, jadi ada satu adegan yang dia harus berinteraksi dan bersinggungan sama ular gitu loh. Jadi
kita ada proses workshopnya juga, terus nyobain naruh ular di leher gitu sama harus berani dipegang gitu ya. Itu juga lumayan challenging juga sih tuh. Jadi ini pengalaman yang baru gitu juga buat saya. Jadi harus bertemu sama ular dulu nih. Iya, main karakter film itu. Iya. Ada salah satu adegan yang kayak gitu. Jadi CS tuh ular sekarang. Jadi CS. Karena kan ular yang namanya ular mau sejinak-jinak apapun mereka tetap liar lah ya, tetap liar gitu ya. Jadi mau dia setenang apapun kita juga tetap harus hati-hati. Jadi begitu dia dekat sama saya harus bisa lebih tenang lagi. Dengan saya yang pecicilan tuh jadi harus belajar lebih tenang gitu. Belajar kayak dia tuh kan suka apa sih kayak kembang kempis gitu ya. Harus bisa disamain supaya dianya nggak panik ularnya. Karena kalau saya bikin gertakan sedikit itu dia langsung posisi mau nyerang gitu. Gitu sih. Jadi Dan ini itu proses bisa menyesuaikan nih bersahabat sama si ular ini itu berapa minggu atau berapa bulan tuh? Oh nggak nyampe berbulan-bulan sih. Kami dibantu sama timnya juga luar biasa dari Mas Rio namanya, jago banget dia. Kita proses mungkin workshop sekitar 3-4 kali. Sama di set juga penyesuaian lagi gitu. Oke, siap. Karena di sana juga kan cuacanya lebih dingin. Jadi ularnya tuh malah jadi lebih ngebantu ularnya jadi lebih tenang juga. Tapi secara keseluruhan juga ada kadang bikin jadi sulit juga karena dibutuhinnya ularnya gerak tapi ularnya kedinginan jadi dia diem doang gitu. Terlalu rileks ularnya gitu. Gitu. Ya. Ular kamu rebahan ya. Iya. Rebahan mulu. Nah, untuk Kak Ajeng sendiri nih, ini film horor yang keberapa nih, genre horor nih? Ini film horor kedua aku. Yang kedua? Iya, cuma kali ini tuh beda banget karena di film ini tuh challenge-nya banyak banget. Dari baca naskah aja tuh aku udah ngerasa kalau misalkan ini bener-bener challenge banget. Buat meranin Syafa ini tuh bener-bener susah banget. Nah, untuk tantangan sendiri apa nih tantangan buat Kak Ajeng tadi yang dimaksud? Yang pertama itu aku kesurupannya banyak banget. Kesurupan? Iya, jadi di scene itu Syafa ini diganggu sama beberapa makhluk di sana. Nah, di situ tuh banyak banget mulai dari ngomong pakai bahasa Jawa, terus baca-baca surat gitu sampai gestur-gestur badan yang kayak kesurupannya yang bener-bener emang kayak real tuh gimana gitu. Sama tantangannya tuh ini juga sih. Aku tuh fobia banget sama ular, tapi pas di workshop juga kayak takut banget. Tapi harus berteman sama ular? Harus, jadi walaupun gak begitu kayak Kak Fatih. Kalau Kak Fatih kan sampai pegangan gitu sama ularnya tuh sampai skin to skin. Cuma kalau aku karena emang fobia banget, jadi harus ngelihat aja tuh aku biasa udah merinding langsung mau nangis gitu. Jadi, sisi-sisinya ya Allah, rinding. Jadi pas di workshop itu bener-bener kayak harus challenge banget untuk nahan diri biar nggak takut banget tuh gimana. Kayak biar bisa bekerja sama dengan ularnya tuh kayak gimana juga. Nah, Bang Fatih, kalau untuk proses syutingnya sendiri ini daerah mana nih, Bang? Kita di New York ya. Waduh. Kita di kita di Bandung Selatan. Bandung Selatan. Di satu daerah di Bandung Selatan gitu. Nah, terus di film ini kan berlatarkan panti asuhan nih. Iya. Ya, Bang. Ini dalam film itu asli panti asuhan yang terbengkalai atau gimana tuh proses syutingnya? Tempatnya itu jadi bukan di panti asuhan beneran ya. Di rumah yang udah nggak ditempatin lagi dari zaman Belanda. Zaman Belanda. Ya, jadi rumah tua tuh rumah gede banget ya. Gede banget itu. Wah, gila sih itu gede banget. Keliling aja tuh kayaknya capek sendiri ya kalau ngelilingin rumahnya. Itu gede banget rumahnya. Jadi itu rasanya tuh pas buat dijadiin panti asuhan gitu kali ya. Rumah siapa Pak Bentang? Rumahnya Pak Budi. Bukan. Saya nggak tahu rumahnya siapa. Jadi emang dulu sempat ada yang nempatin, terus terbengkalai begitu aja karena ada satu dan lain hal yang membuat rumah itu jadi enggan dikunjungin sama orang-orang. Gitu. Ada sejarahnya lah dari itu rumah sendiri. Karena udah hampir ratusan tahun berarti. Ya bisa dibilang ya, dari zaman Belanda. Bahkan warga-warga di sana dan security di sana tuh juga kayak agak scare gitu kalau berdekatan sama rumah itu gitu. Suasananya begitu karena emang dari luar kelihatan kayak anjir nih nggak mungkin ada yang nempatin sih. Emang pohonnya kan depannya tuh tinggi, terus kita kalau mau masuk tuh harus naik dulu ya. Naik dulu ke atas. Jadi memang rumahnya tuh nggak berdekatan sama pemukiman yang lainnya gitu. Jadi nuansa horor dapet banget tuh ya di sini. Iya, dari setnya udah gokil banget. Nah,
proses syuting di sana kan pasti lama nih. Ya. Nggak mungkin sehari dong, ya kan. Apalagi ditambah nih tempat nuansanya horor juga lah ya, karena dari historinya ini udah dari zaman Belanda. Nah, saat syuting pernah gak kalian nih berdua atau tim yang lain ngerasain horor gitu? Entah diketawain lah, entah dimunculin sosok-sosok lah, apa gitu. Entah Aku ada sih. Jadi waktu itu tuh pas lagi scene, menurut aku susah banget itu, scene tersusah di dalam film itu. Itu kita syuting dari kayak sore sampai ke jam 5 pagi. Jadi itu pas di jam 2 pagi itu, aku kan pakai softland. Nah, softline aku ini tuh tapi masih bisa ngelihat sekitar 50%-an. Jadi masih, tapi kayak blur-blur gimana gitu. Jadi tuh scene-nya itu aku harus di pintu mengarah ke hutan. Nah, aku tuh ngelihat di situ tuh ada sosok tinggi banget, putih. Dan itu ngeliatin aku dan gak hilang-hilang. Dan jadinya tuh nge-distract syutingnya gitu. Itu jam berapa itu? Jam 2. Malam? Jam 2, subuh-subuh gitu. Terus? Nah, di situ tuh aku pressure-nya tuh karena aku takut banget. Tapi aku nggak bisa cerita ke sekeliling aku gitu. Dan aku juga nggak mungkin stop syutingnya kan, karena aku takut. Jadi aku waktu itu izin ke toilet. Aku ke toilet, terus aku panggil mama aku, terus aku nangis di mama gara-gara aku takut banget karena dia bener-bener tinggi banget di hutan, belakangnya tuh gelap kan. Dia tuh kayak putih tinggi banget, ngeliatin aku tuh kayak bener-bener di depan aku banget gitu. Itu sih. Sama Kak Fatih ada? Kalau selagi syuting sih alhamdulillah enggak ya. Pas di penginapan sih. Pas di penginapan, jadi gue sempat ada 2 harian gitu mas. Nggak syuting, jadi di hotel aja. Terus waktu itu inget banget, berdua sama asisten kan. Asisten lagi keluar, lagi beli rokok. Gue sendirian tuh, sore tuh. Jam-jam 4-an lah ya. Gue lagi main HP, lagi tidur gitu tiba-tiba. Suara ini, apa sih, shower gitu, kayak apaan tuh? Gue samperin, gue pikir tuh kayak kurang kenceng. Ternyata pas gue ini tuh dia posisinya udah kenceng banget, dan pas gue datang airnya nggak ada yang netes. Nah, itu aja sih sebenarnya. Cuman nggak sampai ngeganggu tiba-tiba showernya copot terus kena pala gitu, nggak mungkin ya. Gitu sih enggak. Iya, setannya tukang ledeng. Lagi servis. Alhamdulillah sih pas syuting enggak. Cuman memang kalau di lokasi syuting sendiri, karena itu tadi tempatnya itu udah ngebawa hawa yang apa ya, kayak udah lama kosong kan, pasti anyep-anyep lembab gitu ya. Dari situ aja tuh udah takut sih enggak kalau saya, cuman kayak kalau saya di situ sendiri males gitu. Aku kalau di situ sendiri enggak gitu. Ada beberapa titik yang kayak gitu. Ada tempat yang kayak cukup kayak ngeri itu. Ngeri aja gitu. Padahal nggak ada, padahal kita nggak ngeliat apa-apa atau gimana gitu, cuman kayak ngerasa gue kalau di situ sendiri males sih gue, mendingan cari teman pada di mana gitu. Nah, dalam peran film itu ya, Kang Fatih dulu nih ya. Nah, kan bicara pakai bahasa Sunda nih. Iya. Ya, kan jadi akang-akang Sunda ya. Akang Sunda. Nah, Kang Fatih sendiri jadi Kang Fatih. Kang Fatih ya kan. Asli Sunda atau asli mana nih? Kalau asli Jakarta, maksudnya lahir di Jakarta. Bokap orang Bugis, nyokap orang Cianjur. Tapi kalau Sunda waktu itu karena memang nggak biasa diucapin, jadinya juga nggak, jadi kayak belajar dari nol lagi gitu. Tapi alhamdulillah sama acting coachnya sama Mas Adit ngebantu banget sih gitu. Cara nadanya cengkoknya orang Sunda tuh gimana gitu. Belajar lagi benar-benar dari nol tuh selama seminggu lah ya. Intens tuh dengan berbarengan dengan reading, ada latihan dialeknya, dan ketika di set pun juga tetap dicoba-coba lagi gitu terus. Kumaha ada mang? Iya. Lebih halus. Lebih halus. Nah, kalau untuk Kak Ajeng sendiri, di sana pakai bahasa Sunda juga? Oh enggak, karena aku ceritanya asli Jakarta, jadi pindahan ke sana. Ini kan kita bahas di pas lagi proses syuting ya. Nah, di luar syuting nih, sebelum syuting itu apa keseharian kalian nih pernah ngalamin kejadian horor? Karena ini konten horor yang saya tanya horornya sob. Nah, Bang Fatih dulu nih. Tadi kan gue sempat cerita juga kan tadi di bawah soal ngelihat, tapi gue baru keinget suatu peristiwa yang lebih nyebelin lagi, lebih serem lagi. Ada yang namanya astral projection, pernah dengar gak? Oh ya, tahu. Out of body experience.
Gue baru ingat gue tuh pernah kayak gitu waktu gue syuting di Solo. Jadi waktu itu pulang dari syuting capek banget. Terus gue tidur di hotel. Di atas tuh nyokap gue, di kasur sebelahnya tuh nenek gue. Terus gue tidur di bawah, Mas. Tidur dipakai extra bed gitu kan. Terus gue inget banget kayak panas badan gue. Terus tiba-tiba gue kayak kena flashbang putih gitu, terus pengang tuh kuping. Terus gue nggak bisa gerak, gue mau coba gerakin nggak bisa, jempol apa segala macam nggak bisa. Terus gue nengok nih pakai ekor mata gue, anjrit, ini ibu gue di bawah nih, harusnya kan gue di bawah dong, tapi dia kayak anjrit ini jauh nih gue di sini, anjir gue udah setinggi lemari kali itu, ini rasanya atapnya tuh kayak udah deket banget gitu. Terus gue nengok ke kiri gini di ekor mata, ada gue lagi tidur. Tapi lu nggak bisa manggil dia? Gak bisa. Itu gue nggak ngerti tuh kenapa tuh. Terus gue liat di pakai ekor mata lagi gini. Di depan sini tuh ada sosok tinggi banget, gede, putih, kayak cewek gitu, rambutnya panjang. Terus dia perlahan kayak mendekat, terus lama-lama gue kayak makin kayak gitu. Terus gue nggak ngerti, gue baca semua surat yang gue bisa gitu. Terus gue coba gerak-gerakin badan, gue coba berontak, gue coba teriak apa segala macem, masih nggak bisa. Sampai akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba kena flashbang lagi, putih. Terus gue udah di bawah udah tidur. Terus pas gue bangun dari kasur mau jeplak, itu bener-bener keringet satu kasur, basah banget. Itu aneh sih. Gue dibandingin kayak ngelihat sekelibatan gitu lebih serem di situ, karena kayak gue bener-bener ada di situ dan gue ngelihat kayak anjir itu ada makhluk di situ dan gue udah kayak mau diangkat. Itu jiwa gue Dan kayak gitu nggak berdaya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Itu ketakutan yang terbesar tuh kayak ya nggak bisa ngapa-ngapain itu. Antara nge-freeze dan direp-rep. Itu nge-freeze, rep-repan. Kan ada yang bilang kan katanya kalau secara saintifik kan kalau kayak gitu ketika badan kita udah bangun tapi otak kita belum siap bangun gitu. Iya. Kebalik. Otak kita udah bangun, otak kita udah aktif, tapi tubuh kita masih istirahat. Jadinya pikirannya dan ya itunya dia kayak wander off gitu, keluar dari badannya. Ada yang bilang gitu. Tapi kalau ada juga yang bilang kayak jiwanya, sukmanya apa sih? Itunya keluar gitu, sukmanya keluar. Itu ngeri sih. Kalau sama bang, pernah kayak gitu. Pernah gitu juga? Capek banget asli. Ya kan? Capek banget gitu, sampai wah pas udah lepas tuh enak banget gitu. Tapi ini deg-deg jantung. Pasti. Tapi abis itu setelah itu kayak ngerasa apa nggak? Udah normal lagi. Normal lagi aja ya? Paling kebayang masih saya sosok apa tuh tadi kayak Iya, karena nggak jelas gitu kan. Maksudnya kita nggak bisa ngegambarin jelas tuh bentuknya kayak apa gitu. Ini teman-teman gua pernah kayak gitu. Komen di kolom komentar. Nah, oke. Sekarang ke Ajeng. Sebelum proses syuting film ini, pernah juga gak mengalami kejadian horor? Aduh, aku banyak banget. Teman kah, entah di rumah sendiri atau lagi di mana? Aku banyak banget sih. Banyak. Aku pernah kesurupan waktu itu. Pas lagi perjusa itu tuh perkemahan Jumat Sabtu. Iya, perkemahan Jumat Sabtu. Iya, Persami. Sabtu Minggu waktu itu. Kalau katanya mah sampai Minggu. Jauh banget dong. Iya. Oke. Pokoknya pas itu emang sekolah aku tuh terkenal sama kisah horornya. Ayah aku dulu cerita kalau misalkan sekolah ini dulunya bekas rumah sakit. Iya, tapi udah lama banget. Dan abis itu dirombak jadi sekolah. Makanya dulu tuh aku nggak di sekolahin di situ. Tapi karena aku pindah dari sekolah lama aku, terus aku pindah ke tempat paling dekat, yaitu di sekolah yang SD aku itu terakhir. Di situ aku kan emang bisa gitu ya. Cuma aku ditinggal orang tua. Di situ aku ngelihat temen aku tuh diganggu semua, Kak. Jadi tuh kalau dari POV teman-teman aku, mereka tuh kayak dicolek gitu. Kayak dicolek terus mereka pada keluar terus tiba-tiba muntah semua. Iya, jadi kayak ketempelan massal gitu. Berapa orang waktu itu? Waduh, ada kali lebih dari 5. Terus dari situ kesalahan aku ditaruh di ruangan yang sama mereka semua. Jadi yang ketempelan ini, aku ditaruhnya di situ, di tengah-tengah mereka. Karena aku gampang banget kena, jadi pas mereka tuh pada kayak gitu, aku bengong tiba-tiba. Tiba-tiba aku udah gak sadar. Tapi katanya aku tuh dibawa ke ruang guru, terus ternyata aku kesurupan di situ. Cuma tuh bukan kesurupan yang menyerupai gitu, cuma
kayak badan aku yang nggak gerak, terus kayak gini-gini gitu. Ya kalau dari POV-nya aku ngerasa aku tuh di dunia lain. Dan di situ tuh gelap semua. Bener-bener itu aku nggak tahu aku sama siapa, aku sendiri. Terus aku nggak bisa ngomong juga. Aku ngelihat kanan kiri, udah gelap banget. Tapi habis itu alhamdulillah baik lagi. Itu ngerasain kayak gitu apa sering atau emang berapa kali aja? Kalau kesurupan sih sekali. Cuma kalau horor banyak banget sih. Lebih peka kali ya. Iya, aku dulu juga aku peka tuh gara-gara syuting. Waktu itu aku pulang syutingnya itu maghrib. Ya itu salahnya tuh syutingnya pas lagi azan, cuma si produksinya ini tuh ngerasa tinggal satu scene lagi nih. Ya udah kita lanjutin syutingnya aja. Terus dari situ mungkin karena waktu itu aku masih anak-anak juga ya. Terus pas pulang, nah di situ aku kata orang pintar, aku diikutin. Dari situ tuh aku nggak pernah tidur nyenyak gitu. Ya baru dari situ banyak kejadian horor-horor gitu sih yang ngikutin. Makanya Kak Ajeng main dengan ya film horor. Berarti dapat chemistry-nya nih. Iya, jadi pas ngelihat skripnya kan kesurupan nih. Langsung kayak flashback gitu. Pas aku kesurupan kayak gimana gitu. Terus jadi itu bisa ngebantu juga sih di film. Itu ngebantu banget. Jadi kayak aku tahu rasanya kesurupan asli itu kayak gimana. Terus apa yang dirasain gitu. Nah, ini kan di film ini kan ada scene sampai di Rukiah nih kesurupan nih. Di kalian ini pernah di Rukiah? Mas Pati atau? Pernah di Rukiah? Iya. Tapi bukan pas kesurupan. Iya. Di Rukiah aja kan, Rukiah kan iya. buat itu ya. Tapi saya sih ternyata nggak kenapa-napa ya. Tapi yang saya ingat tuh waktu itu dipegang terus tangannya hangat banget tuh. Tangannya Pak Ustadznya ya. Dipegang terus hangat banget. Terus ternyata tuh 45 menit sampai sejam kali ya. Tapi saya berasanya cuma kayak 10 menit. Iya. Nggak tahu deh. Cuman saya nggak ngerasa apa-apa sih, nggak gimana-gimana sih. Cuman ngantuk juga. Jadinya malah ngantuk setelah itu. Itu aja sih. Nggak. Gitu ya? Kayaknya ya jadinya begitu. Kalau Kak Ajeng gimana? Pernah sih, gara-gara kesurupan itu jadinya aku langsung dibawa gitu. Terus di situ sih aku cuma kayak disuruh baca surat, terus dikasih air doa sama kayak nggak tahu aku sih dipencet-pencet di beberapa tempat gitu. Di titik-titik itu. Nah, Bang Fatih dan Kak Ajeng, ini kan film Muslihat bakal tayangnya di bioskop, terutama nasional ya. Ya. Dan kira-kira tanggal berapa nih? Jangan lupa saksikan film Muslihat di bioskop tanggal 17 April 2025. Sampai bertemu. Dadah. Oke, Bang Fatih. Terima kasih Mas. Terima kasih. Siap-siap. Iya. Nanti kita bakal datengin sutradara besok. Kita bakal ngobrol lagi nih. Oke. Dan kita udah berhasil menghadirkan sutradaranya di film Muslihat. Oke, langsung aja kita nanya-nanya nih. Kita ngobrol sejenak. Halo Mbak. Halo. Siapa namanya nih Mbak? Hairunisa, tapi Hairunisa. biasa dipanggil Ilun. Oh, Mbak Ilun. Nama kerennya Ilun. Oke, nama lapangan nih. Nah, kayak saya, nama lapangan saya Odek. Nah, Mbak Ilun ini salah satu sutradara di film Muslihat ini, Mbak. Iya, saya sutradaranya. Ya, oke. Dan ini proses syuting waktu itu berapa bulan atau berapa hari nih? Jadi kalau dari persiapan, kita nyebutnya praproduksi, produksi dan pasca. Tapi praproduksinya tuh kayak sekitar 3-4 bulanan. Syutingnya tuh 17 hari. Oke. Gitu. Dan selesainya ya udah bagian ngedit dan mixing sound dan lain-lain. Dan ini 17 hari ini para kru dan talent ya, atau artis yang aktor itu pulang pergi ke rumah masing-masing atau 17 hari stay di sana? Tergantung porsinya mereka kan, karena nggak semuanya juga dari awal sampai selesai itu selalu ada. Jadi pembagiannya itu macam-macam. Dan kebanyakan mereka nggak stay di set ya, kita nyebutnya set ya, lokasi itu ada tempat penginapan sendiri. Tapi areanya masih sekitar sana juga. Oh, berarti stay di situ ya? Iya, gitu. Nah, ini film Muslihat ini terinspirasi dari apa nih Mbak Ilun? Sebenarnya ini kalau kita nanti lihat filmnya, bahkan dari trailer juga udah mulai berasa nih sebenarnya ini film horor yang berbeda karena nggak hanya ngomongin jump scare, nggak hanya ngomongin tentang sosok gitu kan, karena di sini nggak ada yang hantu-hantu yang Miski gitu. Sama si Mr. P itu nggak ada. Jadi bener-bener yang kita mau coba yang realis gitu loh.
Karena kerasukan itu kan menurut aku di film horor memang udah banyak, tapi di film ini aku ngerasa ada sesuatu yang berbeda yang ngebikin jadi ceritanya tuh semakin apa ya, ada plot twistnya, terus ada kisah kakak adiknya, apalagi pantinya tuh ngomongin tentang anak-anak yang nggak punya orang tua gitu kan, pindah ke tempat yang baru, dan ternyata tempat barunya ini punya urban legendnya yang akhirnya ngebuat mereka tuh mendapatkan petaka. Itu, dan itu yang membuat jadi film ini menarik sih menurut aku. Iya. Jadi orang-orang yang nggak punya orang tua ya, ya panti asuhan kan, dapat panti asuhannya yang malah ngeri banget ya. Rumahnya ya, jadi mereka pindah ke rumah yang tidak dihuni, terus ternyata mereka mendapatkan, jadi ada adegan yang ada ular yang sewajarnya kita kalau ngeliat ular gimana sih kayak pasti kan takut gitu kan, dan kita langsung kasih reaksi yang akhirnya menyakiti makhluk itu, dan ternyata disitulah petakannya yang ngebuat si satu panti asuhan ini ada yang meninggal, ada yang bukan meninggal, tewas bahkan. Iya. Tuh, dan kerasukan. Nah ini ular ular piton atau ular kobra, Mbak? Jenisnya tuh sebenarnya ular yang warna hitam, bodega, itu dari Sulawesi. Dan itu memang asli gitu kan, kita ada treatment khususnya lah. Untuk ular itu. Karena kan di panti asuhan itu ada anak-anak kecil kan, jadi kita dari praproduksi udah ngasih waktu bagaimana workshop itu tetap ngebuat kita safety di lokasi yang cukup jauh. Nah terus Mbak Ilun nih, ini kan Muslihat ini genre horor. Nah kalau boleh tahu ini sebagai sutradara nih Mbak Ilun ini produksi film horor yang keberapa ini? Muslihat ini film kedua. Oh yang kedua. Iya. Tantangan nih film Muslihat ini, apalagi kita syutingnya tentang anak panti asuhan yang dimana wah itu karakternya harus benar-benar tuh anak-anak gitu ya. Tantangan tersendiri buat Mbak Ilun ini dalam video film ini. Jadi horor itu kan seperti yang kita sering lihat, nggak hanya aktor ini bermain sebagai karakter kan, ada kebutuhan makeup, terus special effect yang melibatkan badannya harus dikasih sling, karena kan ada adegan-adegan yang sebenarnya kalau kita kerasukan kan ada beberapa yang gerakannya tuh nggak normal ya. Itu treatment khusus. Terus anak-anak ini luar biasanya adalah mereka tuh baterainya tuh nggak ada habis-habisnya. Kita tuh yang kayak orang dewasa kayak ada kekhawatiran kan awalnya kayak ini anak-anak, terus kita punya jam syuting yang memang jadi kalong dari sore sampai akhirnya ke pagi karena kebanyakan adegannya itu malam. Tapi mereka luar biasa, dan mereka juga punya cara bonding yang menurut aku jadinya ngelihat film ini ya bener-bener mereka anak yang emang udah tinggal bareng, ya kan? Biasanya kan ada kecenderungan kalau mereka nggak ngebonding jadi berasa banget kayak mereka nggak saling kenal. Jadi di film ini kayak kadang ada komedinya juga karena mereka ngomongin tentang gimana sih anak-anak tuh yang iseng datang ke lokasi yang baru, saling isengin dan segala macem kayak gitu. Jadi tantangannya itu secara horor di special efeknya, terus kita juga ada binatang. Ya gimana ngedirect binatang? Gimana? Itu dia, ngeri banget. Tapi ular ya. Ular jujur, pula. saya ngeliat ular tuh megang takut, Mbak. Saya juga ngeliat dari jauh. Iya, lihat sisik itu ngeri. Apalagi kalau di Jakarta nih, ular-ular yang berbisa tuh serem banget. Yang berbisa tuh, tahu kan? Mulut yang berbisa tuh serem banget. Dan cuaca juga, kita di bulan yang memang curah hujannya tinggi. Dan dingin banget. Oh iya, di Bandung Selatan dingin banget ya di sana. Di perkebunan teh kan. Jadi itu benar-benar fisik kita tuh benar-benar caranya harus menghemat tenaga gitu kan. Karena kita pakai baju aja bisa berlapis-lapis saking dinginnya. Tapi untuk aktornya sendiri ya Mbak ya, pemeran film itu saat proses syuting itu pernah gak sih sampai ada yang drop? Mungkin karena cuacanya, entah suasananya yang horor banget gitu. Mbak, sebenarnya Mbak tuh kayak wah langsung sakit nih gitu, meriang-meriang atau pilek. Ada yang sampai kehilangan, hampir kehilangan suara. Kan itu bikin kita deg-degan ya. Karena ya adegannya itu ternyata ya dia harus punya power yang lebih tinggi. Tapi ya karena cuaca, terus juga mungkin dari dianya juga waktu itu masih ngerokok dan cukup intens. Akhirnya itu ngebikin kita jadi kayak harus ngasih waktu istirahat juga kan sama dia kan. Biar suaranya lebih pulih lagi. Terus anak-anak sih, ya itu mereka baterainya nggak ada habis-habisnya sih ya. Heran sampai sekarang terus juga. Ya anak-anak main terus, jadi sembari nunggu set,
kan kadang ada bosennya kan orang-orang, Iya. kalau mereka sih main aja terus. Aduh. Itu terus kalau challenge yang lain sih, karena kita dikasih tim yang luar biasa, jadi menurut aku semua tuh saling apa ya, nge-backup gitu loh. Kalau Iya, misalkan iya. ada kesulitan, bahkan ketika kita tahu ini dinginnya bener-bener di luar dugaan, jadi tempat penginapan kita tuh sebelahnya tuh jual pakaian-pakaian outdoor kan. Akhirnya semua tuh ya beli ke sana Beli karena sana. nggak mungkin kirim dari Jakarta kan, nggak ada Iya, waktunya kan, karena kalau enggak ya namanya kalau kos kaki basah aja Iya, kan bener. tuh bisa bikin kita sakit kan, Sakit. demam dan segala macem. Gokil sih. Itu Apalagi- dan kameramen kita juga ada yang ternyata kakinya tuh baru pasang pen, jadi ngilunya kayak gimana kebayang kan? kena dingin gitu. Dinginnya itu. Jadi kalau secara fisik itu ya, apa kesehatan ya itu sih. Oke. Nah nih Mbak, tadi kan saya ngobrol nih sama Mas Fatih ya. Saya tanya bangunan itu katanya peninggalan zaman Belanda dan katanya udah nggak dihuni ya. Ini bangunan yang buat syuting. Nah itu Ya. gimana tuh Mbak di sana itu? Jadi waktu kita mencari lokasi, memang maunya tuh sesuatu yang baru, bukan yang udah pernah dipakai produksi lain. Oke. Karena kami melihat kayak itu jadi kayak nilai tambah film inilah. Dan ketemulah bangunan Belanda yang itu kamarnya bisa kayak 8 atau ya kalau nggak salah. Dan tinggi semua. Karena kan ceilingnya tuh bener-bener bangunan Belanda yang mungkin bisa 3 meter. Iya iya iya. Sampai akhirnya ketika kita datang ke sana, kondisinya sebenarnya cukup baik. Karena memang ada treatment yang mereka tiap bulan datang untuk beres-beres dan segala macem. Tapi karena kita membuat film pengen tahu sebenarnya ini setiap kamar tuh lokasi seperti apa. Untuk Iya, kita bisa dapat gambaran kan, dipakai untuk syuting apa-apa. Ada satu ruangan yang nggak boleh dibuka. Nah terus kita tanya kenapa. Ternyata di dalam ruangan itu ada kayak pintu yang basement gitu loh, yang menuju ke lokasi lain. Iya iya. Dan ngomongin bangunan Belanda kan itu kayak udah Iya. lama banget dan kita nggak tahu sebenarnya saat perang itu apa yang terjadi kan. Dan Betul. pasti kan ya kayak kita pernah dengar kayak di daerah perkebunan itu ada mungkin pekerja paksa, terus nanti ada semacam mungkin ya apa yang nyebutnya kalau orang Belanda kan mungkin masih perang-perang dan segala Oke. macem, dan Entah pembantaian, jangan-jangan entah ada apalah. makam-makam seseorang di situ gitu kan, kita Oke. juga nggak tahu ya historinya. iya, ya, benar-benar. dan kabarnya juga setelah itu katanya ada yang Nah itu yang akhirnya ngebuat kita, karena kita ngerasa syuting ini nanti buat anak-anak juga, kita keep itu selama syuting biar nggak ada yang istilahnya ngerasa parno gitu kan. Ketika denger cerita-cerita gitu kan mereka ntar jadi nggak nyaman. Jadi Iya. akhirnya ya baru sekarang ini kita kasih tahu dan mereka juga kaget. Ah bener ada cerita kayak gitu. Kalau mereka tahu duluan mungkin mereka agak sedikit. Iya, jadi mungkin ya kebawa, jadi Kebawa, suges gitu bener-bener. kan. Karena warga-warga sekitar juga pas kita kan ada syuting yang di luar juga, mereka bilang kok di situ gitu. Jadi kayak kita dapetin gestur yang mereka sendiri juga heran. Nih orang-orang jauh dari Jakarta dateng kok ke tempat yang istilahnya menurut mereka aja menghindari. Iya, iya. Gitu. Jadi memang punya masa lalu yang menurut aku ya kelam lah. Iya, Kayaknya sih ya kalau dari zaman Belanda tuh pasti nggak mungkin damai sejahtera ya. Pasti Iya, ada bener, perperangan dan segala macam. Oke, nah nih Mbak, ini kan Pela Muslihat bakal tayang nih. Bulan Maret ya. April. April. Oke, sengaja saya lupa-lupain. Bulan April ya. Tanggal 17. 17 April Nah. 2025. Oke. Nah, buat teman-teman nih kalau yang di rumah nih pengen nonton, harus siapin apa aja sih sebenarnya? Siapin mata, telinga, Oke. dan jangan lupa di film ini sebenarnya kita ngomongin tentang bonding persaudaraan yang tidak sedarah, kan panti asuhan. Ketika mereka mengalami petaka dan ada anak-anak yang kerasukan, yang menarik adalah mereka saling menguatkan. Oke. Karena kembali lagi kan, kalau namanya jin dan segala macam, itu memang mereka ada kan. Iya, betul. Dan kita nggak bisa menghilangkan kehadiran mereka, tapi bisa menguatkan iman mereka, iman masing-masing, yang akhirnya ngejaga mereka untuk tidak terganggu dengan kondisi apapun. Jadi sebenarnya itu sih bonding yang menurut aku mau kita highlight juga di film ini. Nggak hanya sekedar jump scare, tapi juga ada teka-teki dan misterinya. Benar-benar. Plot twistnya juga ada. Perlu tisu gak nonton ini? Ada juga, karena Oke. pas kita tahu masa lalu adegan yang di dalam film itu, ternyata yang awalnya kita udah kayak sebel nih sama orang ini, ternyata orang ini punya
kehilangan yang begitu besar. Oke, jadi jangan lupa sepil, bawa tisu ya di kantong. Jangan pakai apa begini. Oke, nih yang terakhir ya Mbak. Nah nih Mbak, mungkin penonton di rumah nih ada yang terinspirasi atau punya mimpi atau cita-cita menjadi sutradara ya seperti Mbak ya. Perlu motivasi nih dari Mbak. Iya. Punya gak sih kata-kata syahdu buat teman-teman di rumah nih? Menurut aku Sebagai sih, sutradara keren nih asli. apa ya, sekarang tuh punya kesempatan yang dimudahkan ya. Oke. Dulu aku mau cari informasi tuh susah banget. Dulu tuh ya. Istilahnya ya sekolah terbatas ya Oke. kan pilihannya. Terus informasi internet nggak semudah sekarang. Betul, Dan sosial sekarang media. juga festival film tuh kayak kita submit udah gitu kan. Menurut aku sekarang tuh di saat yang tepat untuk menjadi storytelling menurut aku sih sekarang. Karena bentukannya kan nggak semuanya harus film kan. Betul. Bisa bikin konten kayak yang sekarang dibikin Iya, kan juga kan YouTube di konten, ini. YouTube segala macem. Modalnya menurut aku adalah kemauan aja sih. Iya, iya. Kemauan dan kadang tuh jangan dilihat hasilnya. Karena kalau udah ngarepin hasil pasti baper. Betul, stres duluan. Iya, kita nggak ada yang tahu garis finishnya tuh seberapa panjang dan seberapa pendek, masing-masing beda. Betul. Dan perjalanan itu kan nggak ngomongin tentang kompetisi siapa yang duluan nyampe finish. Bener. Jadi kemauan, jangan peduliin hasil, udah konsisten. Oke. Karena akhirnya nanti istilahnya yang diharapkan itu akan jadi energi yang datang dengan sendirinya. Oke, kemauan, jangan ngarepin hasil. Benar. Jangan fokus ke endingnya gitu loh, Endingnya. kayak awalnya kan pasti punya tujuan ya, cuman jangan dijadikan pokoknya tujuannya cuma dapetin ini. Padahal sebenarnya ketika kita proses kita dapetin banyak hal, Iya, pertemanan, Benar, ya benar. kan, Sebuah perjalanan ya. koneksi, Benar-benar. rasa putus asa juga menurut aku itu investasi kan. Investasi ya. Akhirnya mau bangkitnya gimana? Oke, saya kaget ini. Putus asa investasi ya. Bener. Kan nggak ada yang mulus kan. Benar. Oke. Ngeri ya kalau ngomong sutradara ya. Wah, pengalamannya luar biasa. Oke, Mbak, terima kasih ya tim Muslihat udah nyempetin waktunya nih jauh-jauh kemari di tengah kesibukannya. Ini sob kita syuting masih bulan puasa ini. Iya. Nah, luar biasa. Kelihatan ini. nih kita puasa Kelihatan nih. nih. Itu bibir kering-kering. Hah, bau. Insya Allah baunya katanya di akhirat sama bau surga. Amin. Oke, buat teman-teman di rumah jangan lupa nih nonton film Muslihat di bioskop kesayangan Anda tanggal 17 April tahun 2025. Jangan lupa nih bawa keluarga, teman, saudara, mantan. Itu greget banget nonton bioskop mantan. Rasanya gimana gitu. Oke, jangan lupa sampai jumpa. Nanti gua ada di bioskop di sana. Dadah.